siang pemirsa, bersama saya Galus Nanti, inilah Jateng terkini. Kebakaran kapal kembali terjadi di Pelabuhan Kota Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu pagi, di mana hingga Minggu siang api masih terlihat membumbung tinggi di lokasi kejadian. Kebakaran diduga terjadi akibat salah satu kapal yang mengalami korsleting listrik hingga menyambar belasan kapal yang lain yang tengah bersandar. Dalam kebakaran tersebut menghabiskan setidaknya 17 kapal yang ludes terbakar. Dalam kebakaran tersebut merupakan kali kedua setelah November 2021 lalu. Sebanyak 17 kapal motor penangkap ikan ludes terbakar di dermaga pelabuhan PT Pelindo Kota Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu pagi. Konstruksi kapal yang terbuat dari bahan mudah terbakar seperti kayu dan fiber mengakibatkan kobaran api cepat membesar. Peristiwa kebakaran ini pertama diketahui oleh warga sekitar pada pukul 4.30 Sabtu pagi. Petugas kesulitan melakukan upaya pemadaman karena lokasi sempit serta di setiap kapal masih tersimpan BBM. Sejumlah ABK bahkan sempat panik saat kapal yang terbakar menyenggol kapal di sebelahnya. Sejumlah petugas dibantu warga berusaha menarik kapal dengan tali secara manual agar kapal yang selamat tidak ikut terbakar. Kapolres Kota Tegal AKBP Rahmat Hidayat mengatakan, hingga Sabtu siang sejumlah kapal yang terbakar mencapai 17 kapal. Petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan karena lokasi yang sempit dan adanya bahan bakar solar yang tersisa di kapal. Pihaknya masih terus melakukan penyelidikan hingga melibatkan tim laboratorium forensik Polda Jawa Tengah, namun dugaan sementara api berasal dari salah satu kapal yang mengalami masalah pada sistem kelistrikan. Tentu saja terus kita lakukan updating karena memang para pemilik kapal ini ada sebagian yang tinggal di Jakarta, ada yang tinggal di Tegal. Sehingga memang kita memastikan dulu kondisi kapal sudah dapat kita padamkan semua, sehingga dengan kondisi yang tersebut dapat kita pastikan dapat kita hidup kembali. Sementara itu saja. Sementara salah satu pemilik kapal mengatakan penumpukan kapal di Pelabuhan Tegal sangat berisiko terjadinya kebakaran. Menurutnya penumpukan kapal terjadi setelah ada perintah dari Dirjen PSDKP, Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan, agar semua kapal cantrang yang beralih ke alat tangkap jaring berkantung kembali ke darat, mengurus perizinan dan cek fisik kapal. Namun kondisi tersebut mengakibatkan semua pelabuhan dipenuhi kapal nelayan. Jadi ini musibah yang kesekian kalinya. Awalnya kami para pemilik dikumpulkan di Balai SUPM, Aula SUPM, disuruh oleh Satker PSDKP untuk pulang semua. Pada saat itu ada Pak Dirjen, kemudian dari PSDKP juga, kemudian petugas Satker menghendaki agar kapal-kapal yang di laut suruh pulang. Diberi waktu cuma 10 hari. Nah, masyarakat keberatan, masyarakat pemilik keberatan karena tidak mungkin dalam waktu 10 hari. Alasannya untuk ukur ulang. Nah, mestinya kapal yang masih di kolam pelabuhan itu ditatani ulang. Baru setelah selesai, baru giliran yang di laut suruh pulang. Tapi fakta yang terjadi, penumpukan. Nah, akibat penumpukan ini, akibatnya kebakaran dan musibah. Para pemilik kapal berharap ada kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan agar kapal yang tengah mengurus perizinan bisa diperbolehkan melaut untuk meminimalisir potensi terjadinya kebakaran. Akibat kebakaran dari 17 kapal tersebut, para pemilik kapal mengalami kerugian hingga 4 miliar rupiah untuk setiap kapal dan beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. PT Puranusa Persada digugat sejumlah 370 miliar rupiah terkait hak cipta hologramisasi atau kinegramisasi PT Pita Cukai Tembakau atau Rokok. Namun dalam hal ini PT Puranusa Persada membantah melakukan pelanggaran hak cipta tersebut. Sidang gugatan hak cipta hologram cukai rokok yang ditujukan kepada PT Puranusa Persada Kudus berlangsung di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Semarang. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Pesta Partogi Hasiholan Sitorus dengan agenda jawaban gugatan, pihak PT Pura menolak semua gugatan yang diajukan oleh pemilik hak cipta. Sidang yang berlangsung secara singkat, kedua belah pihak diberikan waktu untuk memberikan jawaban serta tanggapan oleh Ketua Majelis Hakim. Kuasa hukum PT Pura mengaku pihaknya telah menyerahkan semua ke Ketua Majelis untuk memutuskan gugatan tersebut. Pada intinya kami sudah melakukan jawaban. Kita bantah semuanya dan kita serahkan semuanya kepada majelis, dan mungkin hari ini juga masih terlalu dini untuk kita nilai seperti apa, jadi intinya kami serahkan semuanya pada majelis. Bantahannya seperti apa sih, Pak? Ya? Bantahannya seperti apa, Pak?
kita serahkan aja semua pada majelis. Kita tidak ingin menyampaikan di sini gitu kan. Bantahannya dari Pura. Intinya kami menolak semua berkaitan dengan pelanggaran hak cipta itu. Intinya seperti itu. Setelah adanya jawaban dari tergugat, pihak penggugat mengaku akan melakukan tanggapan terkait penolakan dengan membawa seluruh bukti kepemilikan hak cipta yang dimilikinya. Pun terhitung dari dikomersialkan 1995 sampai 2021 sama sekali tidak mendapatkan hak ekonomi dari tergugat. Gugatan yang dilakukan pemilik hak cipta hologram yang ada di pita cukai rokok ini telah dilakukan dan sudah berlangsung lama hingga di Mahkamah Agung. Pada gugatan yang dilakukan hingga di Mahkamah Agung, di penanganan pihak tergugat, namun pihak tergugat belum juga memberikan kompensasi hingga saat ini. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, demikian program Jateng Terkini hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas yang Anda dan sampai jumpa.